hijau. Budi. Saya bukannya bagaimana ya. Saya itu jujur aja, walaupun saya umat Hindu, saya salut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salut saya. Karena apa? Ya, karena apa? Karena Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah menuhankan dirinya dan tidak pernah mau dituhankan. Manusia kok dituhankan? Apa hebatnya Yesus dengan Krishna? Krishna, ayo, apa hebatnya? Seujung kuku juga nggak ada. Kami nggak Tuhan kan kok Krishna? Gitu loh. Jadi nggak tahu lah, nggak jelas ini agama ini bagi saya. Nggak jelas. Nggak jelas, benar-benar nggak jelas. Jelas bang, jelas bunglon. Hah? Oh, wah, hampir saya bersengketa. Jelas bunglon ya, iya. Jelas bunglon. Ya udah. Gini ya Dinda, saudara Siap. semua, kalau saya naik di Komal ini nggak bakalan ada umat Kristen naik, nggak bakalan. Izin saya turun ya Dinda ya semuanya. Siap, makasih ya bang ya. Makasih. Makasih beli. Nggak ada yang naik. Malu. Sekarang Banyumas sama itu satu kampung itu, Andarias itu Banyumas. Orang Tator deh. Iya. Kurus semangat le. Puramukan debito samune. Dia gangguan jaringan di sana Bang Zuma. Gangguan jiwa. Jaringan dari tadi. Gangguan jaringan. Jiwa. Kok bisa Jaringan. gangguan jiwa? Jaringan Kenapa Abang jiwanya? Bo. Hah? Jaringan. Oh, jiwanya terganggu. Ya, iyalah pastilah. Kalau nggak terganggu masa mau kayak gitu, nggak mungkin. Oh, samune apa ra? Permo kumu minum ngiru. Demum perakatuak. Oh, samune. Tapu. Oh, tapu mo di kana. Mantu mana den? Walah. Selamat malam Bang Suma. Ya, selamat malam. Apa musulai? Peraya? Aduh, jaringanku kurang memungkinkan. Wah, ya metu kusanga aku. Jaringan kurang memungkinkan. Oh, jaringan. Ndak mau sengke jaringan le. Tapi gini Banyumas, berdasarkan diskusi saya sama Andarias, dia itu mengaku itu sembahannya dua. Dia sembah Bapa, dia sembah Yesus. Diskon satu berarti. Tapi Yesus itu bukan pencipta. Ya, semacam dibawanya Bapak dikit, tapi dia harus disembah juga gitu dia tuh. Iya bagus juga itu. Edukasi ini dia masih percaya itu loh. Masih percaya ada penebusan dosa di tiang salib. Di sini akar masalahnya dia nih. Mati mija. Batu mana? Kenapa bisa ada dosa ditebus? Dosa ditebus di tiang salib. Waduh. Salib itu tempat penyiksaan orang yang dikutuk Tuhan. Kalau kita mempelajari agama-agama paganisme, misalnya mereka menumbalkan korban pendamai. Misalnya di suatu desa terjangkit penyakit menular, maka ketua adat atau orang yang dituakan itu akan memanggil seluruh rakyat dan tua-tua untuk mengadakan upacara. Disepakati kemudian mempersembahkan sesajen, semisal kambing, domba, sapi atau babi gitu ya. Tapi mereka orang-orang pagan ini tidak melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Ketika mereka mempersembahkan seekor babi sebagai penebus
dosa atau pendamai antara dia dengan dewa atau sembahannya. Mereka para penyembah-penyembah berhala ini tidak menuhankan tumbal. Itu bedanya dengan agama Kristen. Kalau pagan-pagan yang lain, mereka memiliki dewa, mereka memiliki sembahan. Lalu mereka mempersembahkan kepada dewata ini supaya dewa nggak marah, sehingga panennya berhasil atau penyakit yang ada terjangkit di masyarakat itu bisa berhenti, atau musim hujan yang melampaui daripada keadaan yang seharusnya itu bisa direda dan seterusnya. Tetapi ketika diterima menurut mereka tumbal yang dipersembahkan ini kemudian diterima oleh dewa mereka, mereka tetap menuhankan dewanya, tidak menuhankan si tumbal. Ini saudara kita Kristen beda. Justru tumbal, korban penebus dosanya yang kemudian pendamai dosa yang dijadikan Tuhan. Ngerinya itu di situ. Jadi Al-Quranul Karim juga mengajarkan, misalnya di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk kaidah masa lampau para nabi itu masih ada juga ajarannya di Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu ada tuh di Islam. Jadi agama Islam kemudian menganulir bagi setiap umat, aku Allah telah mensyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Dan penyembelihan kurban ini itu berupa hewan ternak, seirama dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat di dalam Imamat 1 nomor 2. Perintahkanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa, pendamai dengan Tuhan, maka perintahkan mereka untuk mengorbankan domba, kambing, sapi, lembu. Mereka sering melakukan itu. Tetapi Bani Israel dan juga Bani Ismail ketika mereka mengorbankan hewan, korbannya ini tidak dituhankan. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh saudara kita tadi. Siapa namanya? Marta? Siapa? Marta siapa tadi? Andarius. Oh, Silsilia Rantang Popo. Itu beda dengan kita. Beda dengan Yahudi. Kita sama Yahudi mah beda. Ini sebagai ujian kesabaran dan perintah dalam melaksanakan apa yang Tuhan gaungkan terkait dengan kurban hewan. Lah ini kok pertama korbannya manusia. Kedua, korbannya yang disembah. Jadi kalau pola ini yang dianut oleh orang Yahudi, maka mereka menyembah sapi. Menyembah sapi, menyembah kambing. Iya, belum lagi Pak Bom kemarin karena tidak sanggup beli kambing, beli sapi, beli babi, waktunya meninggal kakeknya, yang dikorbankan ayam. Nah kalau pola itu dipakai Pak Bom sembah ayam, kan lucu ini. Alamak, gimana ini? Aduh. Iya betul juga itu ya. Ya iyalah, kan Yahudi ada kurban, umat Islam ada kurban, tapi kurban ini dipersembahkan kepada pencipta langit dan bumi, dan tetap aja mengarahkan niatnya suci, murni, bukan karena ria, kepada pencipta. Dan tidak ada kemudian Yahudi dan umat Islam menyembah korban. Ini berbeda, berbeda dia. Korbannya yang disembah. Penyembah pagan aja kagak gitu kali. Enggak melampaui batas sekali orang penyembah pagan. Misalnya di Imamat 18. Ya, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, orang-orang penyembah dewa Molok, penyembah dewa Baal,
Mereka mempersembahkan anak manusia, tapi mereka tidak menyembah manusia yang jadi korban itu dengan iming-iming, inilah korban yang telah mendamaikan dosa kita dengan Dewa Molok. Makasih ya korban, baktimu sangat sangat baik. Engkau ada pahlawan tanpa jasa. Selamat mati. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi kita hargai. Itu adalah satu dari proses kemanusiaan kita sebagai makhluk yang punya intelijensi tinggi. Ya, karena manusia itu dicipta dengan kehendak bebas. Ya, bebas-bebas saja. Mau menyembah kabel telanjang, mau menyembah tiang listrik, menyembah termos panas, menyembah bungkusan kombantrin, apa silakan aja, nggak ada yang larang. Kehendak bebas, siapa coba yang mau larang? Kalau misalnya mereka mau menyembah topi koboi, ada nggak? Nggak ada. Ada mereka mau menyembah ampas kopi, ada nggak yang mau larang? Nggak bisa dilarang. Itu haknya orang. Di luar kita lihat, oh dia menyembah seperti selayaknya orang. Masuk kamar, mereka menyembah pelepah pisang. Wah, ada yang bisa larang. Yang baik-baik, Burunda yang baik-baik ya kita sebut. Nah, itu lebih bagus. Itu bagus daripada menyembah makhluk terkutuk. Mana? Ayo, pilih mana? Ayo. Lebih bagus menyembah bekas korek telinga. Kan gitu Bunda Rahma. Iya kan ya? Iya, betul masuk akal pemaparannya. Iya ya, orang Yahudi tidak menyembah kurban. Iya. Orang Islam juga tidak, kita sebagai Dewa Molok juga tidak. Orang Hindu juga tidak. Tadi bang siapa namanya teman kita dari Bali, nggak ada. Nah, ini malah yang korban pula yang disembah. Ini cakupannya yang Al-Quran katakan. Waspadalah pada iblis. Dan Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Jelas itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang sakit. Udah setan sakit lagi. Setan durhaka kata Allah. Sudah setan durhaka lagi. Itu pula yang disembah. Alamak. Man rasa yang gue tanya. Tante Andreas kendek ki lagi kendek kita kendek ndete kande deda di sini. Allahu Akbar, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Begitu barangkali ya kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan kemudian berkah dari Allah. Kita tutup acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita. Baru pakai buka ini. Oh iya, sorry. Kirain dari tadi loh. Tapi kalau mereka berbalas pantun, kalau gitu kamu juga Idul Adha memakai media binatang. Begitu. Tapi kan Idul Adha itu kan memperingati apa yang dilakukan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan wujud kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kan, siapakah dia yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Al-Quran loh. Al-Quran. Dan bukankah mereka juga beriman kepada Nabi Ibrahim? Mereka juga percaya kepada Nabi Ibrahim. Nah, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya siapakah mereka yang membenci ajaran beliau? Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Yang membenci ajaran beliau, Nabi Ibrahim, man safiha nafsa. Manusia yang memperjahil, memperbodoh diri. Artinya orang zolim. Barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka itu zalim. Itu adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, sekarang terbukti nggak Al-Quran ini? Terbukti nggak Al-Quran ini? Bahwa orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh diri. Ada nggak cabodo-bodoh di tengah-tengah kita? Ya terbukti. Cabodo-bodoh. Ada. Pencipta langit dan bumi itu satu.
atau 2 atau 3? 1. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya yang satu itu? Allah. Ya, Allah katanya, itu Islam. Nah kalau dia ditanya siapa namanya yang satu itu? Bapak, oh Yesus. Nah, mau bilang rujak sekali sebut satu kata 3 di dalam, tidak bisa. Kalau nalancari tahu nalancari. Bapak Putra Roh Kudus. Kan satu kali itu ngomong. Nalancari. tetap jempa kata anjo. Tidak sama seperti rujak, nyebut satu rujak langsung mewakili 3. Apa di dalamnya? Mangga, durian, apalagi pisang. Nah, rujak, gitu. Tapi kalau nasana sami 3 kan? Nasana sami 3, tapi mau disebut satu. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Torabika. Gitu. Tapi Torabika kan kopi. Kan kita berbicara mengenai Tuhan. Gimana dong? Itulah yang diterangkan Al-Quran. Manusia, mau lihat nggak siapa yang memperbodoh dirinya? Lihat mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Tengok mereka, pasti bodoh, pasti bahlul, pasti jahil. Itu kata Quran. Nah, mari kita buktikan. Ayo. Maria melahirkan Tuhan apa manusia? Apa jawabannya kira-kira? Manusia. Manusia, berarti Anda menyembah manusia. Saya kasih kesempatan kedua. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? 100 enggak. Kalau kesempatan kedua jawabannya gini. 100% manusia, 100% Tuhan. Mati nih. Berarti Maria juga 100% ibu Tuhan, 100% ibu manusia. Masolang generasi. Bahlul nggak itu? Kalau kayak gitu? Bahlul. Iya. Sama itu, balonku ada 3 rupa-rupa warnanya. Ada kuning kelabu, ada juga warna merah, meletus warna hijau. Dor, tolo. 3 nampak tidak ada warna hijau, nah sebeki warna hijau. Samanya itu. Wa may yargabu am millati Ibrahim. Siapa yang membenci kemudian milah Ibrahim hanyalah orang bahlul. Nah, sama Kejadian 12 nomor 3. Dunia ini akan dipenuhi dengan berkat ilahi. Apa caranya dunia ini diberkati oleh ilahi? Apabila orang-orang memberkati Abraham alaihis salam. Indonesia akan diberkati ilahi jika rakyat Indonesia dipenuhi dengan lisan yang selalu memberkati Nabi Ibrahim. Ayo, kan dalilnya jelas kan? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan olehmu bumi akan diberkati. Nah, ayo. Kalau Indonesia penuh dengan umat Islam yang selalu melakukan pemberkatan dalam ibadah sholat kepada Nabi Ibrahim, maka sang ilahi akan memberkati Indonesia. Sebaliknya, kalau Indonesia dipenuhi oleh mulut-mulut yang mengutuk Nabi Abraham dengan mengatakan Abraham punya gundi, Abraham punya anak tidak sah, Abraham punya anak budak, Abraham tidak sabaran, dan seterusnya. Itu cacian dan makian terhadap Nabi Ibrahim, alias kutukan kepada Nabi Ibrahim dari mereka. Maka Nusantara penuh dengan kutuk. Itu dalil Kejadian 12 nomor 3 itu loh bro. Itu jelas itu. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Abraham mengajarkan kurban hewan. Siapa yang melakukan itu? Yang mengikuti itu? Umat Islam. Ada orang ngaku-ngaku pengikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi kurbannya Manusia. makhluk terkutuk. Makhluk kutuk. Nah,
Nggak cocok. Katanya korban itu harus suci. Oh ini kok korbannya orang yang kutuk. Gimana ceritanya? Nggak rasional. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat. Ayo, umat Islam bersunat. Mereka dilarang. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang memotong ujung nonotnya gumasa, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Hayo. Itu jelas itu. Berarti membantah apa yang kemudian menjadi perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham. Itu jelas. Kembali ke Kejadian 12 nomor 3. Ada siapa yang sabar dulu. Hei, teh ayam, sabar. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka dia akan dibenci oleh Tuhan. Kejadian 12 nomor 3. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam tauhid, satu Tuhan. Si gumasa Tuhannya banyak bro, satu kampiung. Satu kampiung. Coba, apa buktinya Tuhannya satu kampiung? Baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Alamak, Tuhannya punya roh 7 rohnya. Wih, mati meja. Yang pertama, Roh Kudus merpati. Yang kedua, yang mana? Ayo. 6 yang belum jelas bentuknya kayak mana. 7 loh. Roh pertama berupa burung merpati, datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya kan? Nah yang ke-6 yang mana? Kan 7. Piye toh? 7. Bener. Ya iyalah, kok salah sih? Bener lah. Itu makanya Al-Quran mengatakan wa mayyarghabu millati Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin is qalahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah pencipta langit dan bumi berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada aku. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Artinya Nabi Ibrahim Muslim. Di mana kemudian keturunan Nabi Ibrahim itu Muslim yang bernama Yesus itu? Pengakuan dengan mulutnya. Yohanes 14:31. Indonesia harus tahu, dunia harus tahu, aku senantiasa taat kepada Elohim dan aku senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Berarti dia selalu berserah diri. Apa yang diperintahkan A, ikut Yesus A. B, Yesus ikut B. Z, Yesus ikut Z. Tidak pernah membantah. Yohanes 8 nomor 29. Sebab aku senantiasa, sebab dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hatinya. Yesus Muslim sejati, brother. Dia bukan orang kafir. Yesus itu Muslim. Dia bukan aliteng. Kalau gumasa ini mah ya cuman lalat yang diberi roh sampai dia hidup. Kasih rusak. Gumasa ini kasih rusak. Kaset rusak. Gak usah framing. Kau takut terus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep mereka Boleh itu saya tanya? Gimana Gurunda langsung ke kaset rusak Gumasa? Iya silakan. Oke, saya tanya. Silakan kaset rusak alias Gumasa. Kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Jabat surga dia bawa.
Dompalan. Coba. Saya ulang ya, saya ulang. Coba gini, Kenapa saudara. iblis Gumasa, Dan saya umat iblis ingin, tidak berjunjungan kepada pejabat surga. saya ingin tahu di dalam Bible kata pejabat untuk makhluk di surga itu di mana tertulis? Pejabat artinya yang bertugas di surga. Yang bertugas yang dihidupkan di Pejabat. pemerintahan surga. Hai, menrasa yang gue emang soalnya ngotak. Surga, Bibel itu bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan surga. Di pemerintahan surga ada Pemerintah. banyak kali pejabat surga. Itu kalau Iya, tahu pejabat eselon surga berapa? itu. Saudara sekolah di mana? Sekolah di mana kok di surga ada pejabat, ada Pertanyaan saya harus pemerintah. kau jawab, kawan. Eselon berapa Pertanyaannya rupanya di adalah, sana? Kenapa iblis dan umat Masolang iblis tidak generasi. berjunjungan kepada pejabat surga? Mamai. Di sana ada tenaga honorer juga. Macet, kenapa macet? Menurut Gumasa ada pejabat surga yang dipecat. Siapa pejabat surga yang dipecat Gumasa? Iblis. Dia itu malaikat surga yang dimasukkan ke dalam gua-gua gelap. Weh, matinya. Yang ditemui Maria. Jadi, Yang ditemui malaikat Maria. surga yang Apakah berdosa Tuhan melihat dimasukkan ke Tuhan gua mayat gelap. Tuhan saya di sini? Itu kan pejabat surga yang ada di gua. Betul? Betul? Jadi, Yesus salah seorang pejabat surga. Mimpi lo. Yang ditemui Maria di goa itu pejabat surga. Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami di sini? Itu pejabat surga yang di dalam gua kuburan itu. Anda kan mengatakan iblis itu masuk ke gua. Nah, yang ditemui Maria di gua pakai baju putih itu siapa? Malaikat surga. Gua. Dari mana Anda tahu kalau itu malaikat? Jadi nggak usah dulu lari dulu. Kau jangan terkali kau lari. Pertanyaan saya adalah kenapa iblis dan umat iblis pecah tidak jidatnya kubuat. Ya, Jadi bukan. Sekarang gini malaikat loh, kawan. Kita fokus malaikat dulu pada satu dilemparkan pertanyaan. masuk ke dalam Kenapa goa. iblis dan Maria umat pada iblis hari tidak Minggu ke goa bertujuan kepada menemui pejabat surga? malaikat. Tuan, dikiranya itu penjaga kebun, penjaga kubur. Tahu-taunya itu malaikat. Ayo, kenapa ada malaikat ditemui Maria di dalam goa? Pecah jidat. Manras yang gue tanya. Ayo. Intelek Juma, tolong dulu Juma kerja intelek. Pertanyaan saya tanya, Iya, kenapa iblis Anda dan kan umat mengatakan iblis tidak sibilisisis. berjunjungan kepada pejabat Hei, surga? saudara, sibilisisis itu adalah pejabat surga yang dipecat karena mengadakan korupsi, dibuang ke goa. Maria pada hari Minggu pagi dia masuk ke goa, dia menemukan makhluk berjubah putih. Apakah kamu melihat mayat Tuhan kami? Padahal yang ditanya itulah si mayat yang menjadi malaikat. Gumasa. Malaikat itu sendirilah itu. Itulah Yesus. Pejabat gua gelap adalah yang dari sana dia mengikrarkan mengabarkan Berinsana. namanya. Emang kena flu? Jadi pejabat gua gelap adalah di mana di sana tertulis namanya. Pejabat gua gelap adalah di mana dari sanalah dia mengumandangkan agamanya. Terus Maria berbicara dengan siapa di dalam gua itu? Maria berbicara dengan siapa di dalam Saya gua? jawab dulu, kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Jawab dulu. Nggak ada konsep itu di Kenapa kami, iblis nggak dan ada. umat iblis? Nggak ada konsep itu di kami. Pertanyaan saya, Konsep apakah yang Muslim, ada di apakah antara Muslim? kamu dengan saya adalah tadinya Azazil itu makhluk dalam kategori malaikat, kemudian ingkar kepada perintah Tuhan untuk menghormat kepada Adam, sehingga dia menggoda Adam. Adam kemudian jatuh, khilaf dia. Tapi bedanya kita, Adam bertobat, diterima tobatnya. Kalau ente, Anda mengatakan Adam dikutuk meskipun tak ada dalil. Nah sekarang yang kita bahas ini terbagi dua adalah, golongan. ya Manusia betul. terbagi dua golongan. Yang berjunjungan kepada pejabat surga atau berjunjungan kepada pejabat gua gelap. Oke. Pertanyaannya, Baik. apakah Allah pejabat surga? Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Nah sekarang manusia terbagi dua kata Anda. Ada yang menjunjung
dua golongan. Iya, Yang berjunjungan iya. kepada pejabat surga Oke. dan berjunjungan kepada pejabat gua gelap. Oke, baik. Saya ilustrasikan yang kemudian memuliakan pencipta langit dan bumi dan yang menyembah yang iblis. Betul? Betul? Pejabat surga atau Iya, pejabat gua itu gelap. istilah Anda, saya nggak mau pakai itu. Saya pakai istilah saya sendiri. Bukan. Sang yang Ada maha banyak mulia iblis yang mengaku-ngaku, dengan ada yang banyak sang iblis yang maha mengaku-ngaku kutuk. sama pencipta. Iya, oke. Ada banyak iblis yang mengaku-ngaku sama pencipta. Kita ikuti. Oke, mohon izin Ya, teman-teman. Oke. tetapi- Pejabat yang Anda maksud yang di surga itu mulia nggak? Mulia nggak? Pejabat yang Anda maksud di surga itu mulia nggak? Karim. Gumasa. Di surga lah tempat para Tuhan. Ya, Di luar pejabat surga Oke. Pejabat yang Anda hanya maksud para di pejabat surga. surga lah yang sangat-sangat mulia. Ya, mulia. Oke. Terus pejabat Jadi- yang ada di neraka Semua pejabat surga pasti sosok-sosok yang sangat-sangat mulia. Iya, mulia. Oke, mulia. Yang di surga mulia. Pertanyaannya, Oke. apakah Allah itu pejabat surga atau pejabat gua gelap? Yang mulia itu di surga. Apakah Yang mulia itu di surga. Yang terkutuk di mana? Kena ginjalnya ini, teman-teman. Yang mulia di surga, yang terkutuk di mana? Ginjal kiri pindah ke tumit. Yang mulia di surga, pejabat yang terkutuk di neraka. Betul? betul? Nah, yang mati terkutuk di atas salib itu siapa? Pejabat Yesus. neraka atau pejabat surga? Lihat endingnya kawan. Lihat endingnya. Memang Yesus pernah Sudah ku mengalami bilang, kan? mati secara tertutup. Udah ku bilang. Lihat endingnya. Sudah aku Endingnya bilang. harus kau pandang, Ginjalmu endingnya. melorot sampai ke tumit. Udah. Dengar, lihat mak. Nilai segala sesuatu di titik akhirnya. Karena hasil akhir tidak pernah bohong. Hasil akhir tidak pernah bohong. Jadi Yesus memang Allahu pernah Akbar. mengalami Masya Allah, Masya ketertutupan Allah. atau Masya mengalami Allah. hukuman yang sangat berat. Tetapi karena dia seorang yang setia dan Baik. benar, maka diangkat Baik. menjadi salah seorang Tuhan. Baik, mari kita Bandingkan buktikan. Muhammad sekali mati selamanya karena dia terkutuk selamanya. Baik. Oke, saya ikuti. Tolong tunjukkan dalilnya di mana nabiku terkutuk dan saya buktikan dalilnya Tuhanmu Kristus terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Tuhanmu mati dengan jalan kutuk. Endingnya di situ. Kematian yang terkutuk. Masa terkutukannya sudah selesai karena Tak dia seorang ada yang benar. cerita, tak ada cerita. Ya, yang lihatlah. dikatakan kutuk, yang dikatakan kutuk itu sampai hari kiamat dan akan masuk ke dalam neraka. Itu dalil. Dalil. Kutu artinya terhukum berat. Dalil. Kutu yang artinya namanya terhukum kutuk berat. itu tempatnya neraka. Betul? Dah. Yesus pernah terkutuk selama 3 hari. Mantap Tapi sekali. yang benar dan setia, Mantap sekali. maka dia diangkat Oke, salah saudara-saudara seorang Tuhan. sekalian, Sebab kita Nabi sudah Kudus, mendengarkan setiap Nabi bagaimana Kudus menjadi seorang Kristiani bernama Gumasa, ini adalah penyembah pejabat. Dia sudah mengakui Setiap bahwa Nabi Kudus, sembahannya pejabat neraka selama 3 hari. setiap Nabi Kudus ini sebenarnya. Malah adminnya ini pun Jantungnya kemudian yang melorot sampai ke mana? Kemana? Ke lutut. Tadi ginjal terberak-berak sampai ke sedikit tumit. cuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sembahanmu Anda sudah lakukan. Sembahanmu adalah sosok yang terkutuk kan? Kutuk itu Semua tempatnya pejabat surga lah neraka. junjungan saya. Tapi yang Semua kutuk itu, pejabat surga lah junjungan saya. yang kutuk tadi, Iyalah yang terkutuk endingnya. tadi, yang terkutuk tadi, Jadi seseorang itu dinilai pada akhir hayatnya. yang terkutuk Jadi tadi, akhir
Yesus pernah mengalami keterkutukan, tetapi karena dia seorang yang benar, ya, dan setia, dia Diulang lagi. diangkat menjadi seorang Tuhan. Diulang lagi. Dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Iya. Dengarkan itu, saudara-saudara Kristen. Jadi menurut Jadi, saudara Gumasa ini, guru Setiap yang besarnya mati Kristen. selamanya adalah terkutuk. Setiap yang mati Jadi menurut guru besar Gumasa ini, guru besarnya Kristen, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah pejabat yang terkutuk untuk mati selama 3 hari agar dia bangkit menjadi Tuhannya orang Kristen. Yesus Tepuk pernah tangan untuk itu. mengalami. Kita tepuk tangan, kita hargai itu, kita hargai. Ya, kita hargai. Dengarkan itu, saudara-saudara. Ini guru besar Anda yang mengatakan bahwa pejabat yang disembah oleh Kristen bernama Kristus itu adalah pejabat yang pernah mati terkutuk selama 3 hari 3 malam, lalu Bisa bangkit kau untuk jawabkan dituhankan. kenapa iblis dan Gitu. umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Masya Allah. Kenapa iblis dan umat Bang iblis Afida, tidak thank you, Bang. berjunjungan kepada pejabat surga? Ayo cuma jawab. Jawab, kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Ayo jawab. Saya kasihan karena jantungnya sudah melorot sampai ke tumit, ke lutut. Tak usah kau. Ya, coba ada nggak di sini yang bisa ngajak orang ini kembali ke rumah? Kasihan kalau dia tinggal di sini bulan-bulanan dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia ngaku loh Gurunda, Yesus dilantik atau diangkat jadi Tuhan. Biasa. Iya, kan dalilnya ada deh. Roma 14 nomor 9. Yesus kan dilantik di situ. Aduh. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Roma 14:9 itulah sebagai petunjuk adanya konsili. Iya. Berat teman-teman jadi Kristen ternyata. Aduh. Dilantiknya di mana? Di mana Gurunda dilantiknya? Ada yang tanya. Di mana tempatnya Paulus menerima pertama kali? Surat Roma itu dituliskan di Roma kan? Iya. Ah. Oh, di Roma dilantik sama Paulus. Itu bahkan surat pertama kali yang ditulis Paulus untuk jemaat Roma. Betul. Tapi diimani oleh orang Indonesia padahal itu surat untuk Roma. Surat itu ditulis untuk jemaat yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Harusnya kalau saya orang Jawa itu nggak bisa ya menerima surat Roma ya. Coba Bukan surat Jawa. baca, coba baca Roma 1 coba. Oke, Coba kita dibaca. Roma 1 teman-teman ya. Iya, coba. Roma 1. Yes. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan gospel Allah. Gospel itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam biblos sucinya. Iya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan sedikit ya, kawan. kebangkitannya. Bentar dulu, gue masak dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan Coba nomor 7-nya. Nomor 7-nya langsung deh. Nomor 7 ya. Yeah. Kepada kamu sekalian, yaitu tinggal di Roma yang dikasih Allah. Gak bisa berarti untuk orang Jawa macam saya nih. Pindah ke Roma dulu, Cayu. Aduh, jauh saudara-saudara. Masolang generasi. Gue masa orang Roma ngomong apa di sana? Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Jawab. Kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Nggak peduli aku. Yang pasti surat Paulus, surat Roma itu hanya untuk jemaat yang ada di Roma. Jadi antikristus
Menderita dia. Tadi jantungnya yang jatuh ke lutut, ginjal ke tumit. Sekarang biji yang pindah ke dahi. Apakah Muslim Masolah berjunjungan ke generasi. pejabat surga? Apakah Muslim berjunjungan ke pejabat Pejabat pula surga? tuh surat Paulus itu untuk hanya Roma, jemaat Roma tuh. Surat Roma. Nih, Pertanyaan saya adalah- catat. Tanya. Kalau kita berbicara mengenai surat Roma itu dituliskan oleh Paulus untuk bangsa Roma. Nggak Ada di usah, ada di nggak surat usah, Roma, nggak usah Roma kebahas 1 itu. nomor 7. Kedua, Timotius. Karena menyembah pejabat gua gelap. Karena menyembah Surat- pejabat gua gelap dengan pejabat surga sama-samanya bentuknya. Kalau surat Timotius itu spesial diperuntukkan oleh Paulus untuk anak angkatnya bernama Timotius. Dia ini adalah seorang manusia Tuhan. Disebut di dalam 1 Timotius 6 nomor 11. Itu Jadi kan karena kau pakai anak kacamata angkatnya, antikristus. anak angkat Paulus ini, si Timotius ini, itu bergelar antroposteos. Artinya apa? Manusia Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 11. Nah, itu yang kedua. Yang Bibel ketiga, mencatat bahwa Sang Maha Yang Pencipta ketiga, yang paling Allah. jadi kalau ada orang mengaku memakai Timotius itu surat khusus untuk anak angkat bernama Timotius. Roma untuk jemaat yang ada di Roma. Yang ketiga, Tesalonika. Nah, kalau Tesalonika ini itu kemudian diperuntukkan kepada orang Tesalonika, kota di Yunani Utara. Jadi lagi-lagi bukan orang yang ada di Indonesia. Kemudian Efesus yang Gak usah keempat. kau framing karena otakmu kan antikristus. Jadi surat Efesus ini dituliskan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Itu pelajaran sekolah minggu ya. Tapi dirahasiakan, harusnya di sekolah minggu Kau kan sudah diajarkan. antikristus, nggak boleh menjelaskan Bibel. Kemudian surat Titus. Nah, kalau Titus ini itu ditulis oleh Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus di mana? Di Antioquia, Turki. Bukan untuk orang Indonesia. Belajarlah Nggak kawan. masalah, nggak urusanmu. Belajarlah kawan. Nah, selanjutnya Yang harus kau Filemon. uji gini, apakah Filemon. kau berjunjungan kepada Surat pejabat gelap Paulus, atau pejabat Filemon. surga? Itu untuk siapa? Itu untuk orang yang bernama Filemon. Jadi ada beberapa orang yang kemudian dituliskan surat ini Kau oleh nggak boleh Paulus. Yang menjelaskan pertama, Bibel kawan, karena kau siapa lagi? antikristus. Arkipus yang pertama. Terus yang kedua itu Kau adalah nggak boleh menjelaskan Apia. Bibel karena Arkipus, kau antikristus. Apia, kemudian yang ketiga Filemon. Jadi surat Filemon ini khusus dituliskan untuk 3 orang saja. Orang yang ada di Kolose, wilayah Efesus. Jadi surat Filemon itu Apakah ditujukan kepada Muslim Apia, berjunjungan ditujukan kepada pejabat Arkipus, surga atau ditujukan kepada berjunjungan Filemon kepada yang pejabat tinggal di gelap? Efesus. 3 orang inilah kemudian yang tinggal di Kolose yang dituliskan kepada mereka oleh Paulus surat Filemon. Jadi Filemon itu bukan untuk orang Indonesia. Lalu kemudian mana lagi? Surat apa lagi? Filemon, Tesalonika, Galatia. Galatia. Galatia ini itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia, yang ada di Antarika, Turki. Gitu, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Paulus menulis surat Galatia, Paulus menulis surat itu untuk jemaat yang ada di Turki, di Ankara. Ankara Turki maksudnya. Pertanyaan saya jawab, kenapa iblis dan umat Kemudian apa lagi iblis suratnya? Apa tidak lagi Bunda Roma? berjunjungan kepada Roma pejabat sudah, surga? Filemon sudah, Galatia sudah, Titus sudah. Efesus sudah Bang Andi. Efesus itu Filipi. untuk orang-orang suci yang ada di Yunani yaitu penyembah dewa Artemis. Apa lagi? Ibrani, Gurunda. Ibrani. Filipi. Kalau Filipi itu dituliskan oleh Paulus untuk orang-orang yang di Filipi, di munisipal, di Filepoi, di Yunani juga. Bukan juga orang Indonesia. Apalagi Kolose, Gunda, Kolose. Titus sudah Titus. kalau Kolose itu ini yang tadi yang kusebutkan. Titus. Oh, belum ya? Titus sudah. Belum. Titus sudah. Kolose belum. Kolose belum. itu untuk orang-orang yang ada di Kolose. Di mana Kolose itu? Bukan di kloset ya. Di mana Kolose itu? Kolose itu di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia.
bukan di Indonesia lagi. Apalagi suratnya Jawab Paulus ini. pertanyaan saya. Kenapa Ibrani. iblis dan umat iblis Ibrani bukan tidak suratnya berjunjungan Paulus. kepada Sampai surga? kemudian kuda bertelur, tidak diketahui siapa penulisnya Ibrani itu. Filemon. Nenek Mukiter, lu menguji gue kan? Bilang aja lu. Iya kan? Maaf Gurunda. Apalagi suratnya? Jawab, kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada Korintus. Korintus itu dituliskan untuk jemaat yang ada di Korintia tengah. Di mana? Di Yunani juga. Di Korintia tengah selatan. Bukan juga Indonesia. Jadi tidak ada surat Paulus itu ditulis untuk orang Indonesia, nggak ada. Bisa dijawab, kenapa Ada. iblis dan umat iblis tidak Roma tadi berjunjungan sudah. kepada Kalau surga? Roma itu untuk bangsa Roma, tertulis di Roma 1 nomor 7. Tadi Adinda Goldian sudah baca gitu. Ya tidak ada surat. Filemon. Tapi Filemon. enak ya jadi Timotius anak angkatnya Kalau- Paulus dikirimin Kalau surat 2 Filemon tahun. itu, Bunda, dicatat ya, Apakah Filemon itu Muslim berjunjungan ditulis kepada Paulus pejabat untuk surga? 3 manusia. Pertama Atau Arkhipus, berjunjungan kepada kedua pejabat gua Apia, gelap? ketiga Filemon. Di mana mereka ini orang-orang yang ada di Kolose, wilayah Apakah Allah Efesus, pejabat surga atau Yunani pejabat juga. gua gelap? Bukan juga untuk Kenapa Indonesia. pejabat surga terus kau dong pala? Dong Ya, pala. dia udah ngomong Iya. kecil dia. Dia udah ngomong kecil dia suaranya enggak apa-apa. Kalau kau tidak berjunjungan kepada pejabat surga, maka kau Jadi sedang berjunjungan bagaimana kepada dengan pejabat tahun gelap. penulisnya? Catat tahun penulisan surat-surat Bapak Paulus. Timotius Deteksi itu dulu, ditulis tahun apakah 64 kau sampai berjunjungan kepada 65. pejabat surga atau pejabat gua gelap? Kemudian Roma ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus ditulis tahun 55 sampai 57 juga. Kalau Filipi Ya fiksi ya, kalian 60 hanya sampai berjunjungan tahun kepada 62. pejabat gua gelap. Kolose sama 60 62. Galatia ditulis tahun 55 57 sama dengan Korintus dan Roma. Kemudian Filemon sama dengan Filipi 60 sampai 62. Titus ditulis tahun 64 sampai 65. Kalau Efesus sama juga tahun 60 62. Tesalonika ini yang pertama ditulis oleh Paulus dibandingkan Galatia. Galatia tahun 55, tapi kalau Tesalonika ditulis tahun 50. Jadi tahun 50 dan Galatia ketika dia mengaku bertemu sosok yang mengaku Yesus itu tahun 52 Cak Ayu. Tidak ada Yesus datang di tahun 50-an, tidak ada. Yesus terangkat ke langit tahun 33 Cak Ayu. Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Paulus menulis surat mengaku bertemu Yesus tahun 50-an. 52. Jadi yang datang itu Yesus. Kalau yang Yesus datang kepada Paulus, kiamatlah sudah tahun 52. Terlalu. Jadi Yesus bisa hadir di mana-mana kapan saja karena Yesuslah seorang Iya, Allah sama seperti tritunggal. setan kan? Setan bisa hadir di mana saja kan? Iya. Setan itu adalah yang bersarang di gua gelap. Setan, Berarti yang ditemui Maria. atau iblis Berarti yang ditemui Maria. kalau soal kemampuannya sama dengan Berarti yang para ditemui pejabat Maria. surga. Udah? Apakah kamu Setan. melihat di mana mayat Tuhan kami Yesus? Jadi para pejabat Malaikat surganya- itu berkata, siapa yang engkau cari? Aku mencari Jadi- mayat Tuhanku. Itu siapa? Katamu malaikat masuk ke goa. Itu siapa itu yang ditemui Maria? Jadi yang menjawab itu adalah manusia Yesus yang telah Iya. bangkit. Hai, gue Udah? masak, gue masak. Jadi pejabat Aduh. surga Aduh, sama-sama pejabat memiliki lagi. kemampuan yang sama. Cuma Aduh, bedanya pejabat lagi. pejabat surga bertahta di Aduh, surga. pejabat. Pejabat gua gelap bertahta Ini di gua orang habis gelap. dipecat kayaknya ini kok pejabat Mereka terus, sama-sama Allah. Mereka Tukang sama-sama korupsi kayaknya ajaib. di Bang Andi. Jadi bedanya di situ. Hmm. Para pejabat gua gelap menyiarkan agamanya dari gua gelap. Para pejabat surga menyiarkan agamanya dari surga. Lalu Jadi siapa yang pertanyaannya, ditemui? Kenapa iblis dan umat iblis si Barakokok, tidak siapa yang berjunjungan ditemui Maria kepada di Yohanes pejabat 20 di surga? dalam goa?
menggunakan jubah putih. Wajahnya bercahaya. Siapa itu yang ditemui kemudian oleh Maria? Siapa? Siapa? Hei. Siapa yang ditemui Maria di dalam goa itu? Katanya iblis masuk di goa, malaikat. Nah, yang ditemui Maria itu siapa? Akulah Yesus Yes. yang kau aniaya. Itu masa lalunya. Tapi titik akhirnya adalah Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Pertanyaan, Akulah Yesus. kalau semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan, kenapa Akulah Yesus yang kau aniaya. kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Lupa bawa SKCK. Kenapa Daftar jadi Nabimu Tuhan tidak lulus harus menjadi Tuhan? pakai SKCK dulu. Belum ada SKCK pada saat itu, gue masa daftar jadi Kenapa Tuhan Nabimu itu. sampai sekarang terkutuk? Hai, masuk ulang generasi. Di mana itu Kenapa musik? Nabimu sekarang Siapa yang ditemui Maria di dalam kubur itu ngaku malaikat itu siapa? Siapa? sekarang terkutuk? Iya, menangis kau kan? Menangis kau. Kenapa Nabimu? Menangis kau kan kawan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat kata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Lalu mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pertanyaannya muncul kemudian, siapa yang dikatakan oleh pengarang Matius ini sebagai malaikat? Jawab. Coba itu pendeta itu. Pendeta, jawab coba itu pendeta. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kemudian penulis Markus bahwa yang ditemui oleh Maria di kubur itu adalah malaikat? Ya, mereka lihat sendiri kali. Ya, Kan mereka bagaimana? Nggak pakai kacamata. Ya, Jadi, terus itu bagaimana malaikat. bisa dia tahu bahwa itu malaikat? Ya kak, ya dia kan orang sakti, kan nggak kayak Bang Juma. Mereka zaman itu kan orang sakti.
Kalau Bang Juma Tapi kan orang Yesus Sukto. berkata, Yesusnya sendiri yang berkata, waspadalah Gimana? kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Bahkan dikatakan di dalam Bible itu sendiri, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kan itu kan sudah Bang. Sudah ada WA-nya dari Yesus. Kan Ada WA-nya. dilihat ini. Iya. Gimana sih Bang Juma ini? Bang Juma ini kayak nggak tahu. Jadi Yesus aja dia. kirim WA pakai nomor Telkomsel atau Excel? Nah, kalau di sana bagusnya Excel, Bang. Oh, Telkomsel belum masuk. oh gitu. Jadi kata Bible, malaikat pun iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat Telkomsel. Ya, itu malaikat Telkomsel. Ini Gimana Bang? pendeta. Tambah gemuk atau gimana nih? Saya langsing sekarang Bang, langsing. Oh sekarang langsing, Bu. Alhamdulillah lah. Iya, Gitu ya. Wah, Bang nggak ketemu gitu ya. betul. Kapan ke Jogja Bang? Mampir dong, kita ngobrol. Kemarin. Ngobrol. Oh, kemarin. Oh, Iya. Pak Edi ini gembalain jemaat belum? gimana? Pak Pendeta Edi Badai udah ngegembalain para jemaat belum? Oh, dulu sudah. Dulu sudah, kalau sekarang orang tak suruh masuk Islam. Kalau dulu. biar nggak kebanyakan gitu loh, Bang. Oh, bagus. Ada lo Dian ini katanya di Jogja, Bro. Dirimu katanya di Jogja rumahnya. bukan. Oh, bukan. Udah pindah kemarin pas kuliah. Bukannya Bang Edi Kalimantan dulu? Enggak, aku nyanyi, apa artis. Aku di Kalimantan nyanyi. Oh, alah artis ya. Yo lanjut. Ini ada Lord Nafiri nih. Waduh, ada Lord. Baik ini. Nafiri. Ya, masuk. Ini bukan pejabat surga kalau ini. Beda lagi ini. Katanya Ini ada pejabat, malah dia keluarga Tuhan, keluarganya. katanya ada pejabat surga dikeroyok tadi di sini. Betul, rusak. Ini mau nanya satu aja nih Pak Juma. Gimana, bisa kah? Silakan. Sebentar dia bertanya tentang ayahanda ya. Dia pakai ayahanda. Hah? Aduh, noise Bang Edi noise. Oke. Dia lagi di jalan. Suara kendaraan. Oh, oke. Kok kira di rumah? Oh. Nanya apa Nabiri? Enggak, gua buka warung gitu, Bang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai baju apa? Pakai baju apa enggak? Ten. Tuh, coba itu. Pakai daster, Bang. Pakai daster. Oten. Kok gitu sih? Enggak mutu nih Oten. Yang mutu gitu loh. Aduh, malam-malam duluan. Oh, pakai daster. Pakai daster, Iya, siapa yang buat Bang. dasternya? Ya, beli di pasar Senen. Nah, anak apologet katanya kelas internasional. Jawabannya kok kayak anak TK. Duh, pertanyaanmu juga kayak semut. Semut lagi bunting, dibuntingin sama gajah pertanyaan kau itu. Orang pertanyaan TK masa dijawab nggak bisa. Yuk. Iya, saya menjawabnya. Namanya anak TK. Ngerti nggak kalau anak TK? Ditanya 1 tambah 1 ya sama dengan 0. Namanya anak TK. Lu aja yang nalarnya nggak make. Kalau Nabi Adam turun pakai daster, dasternya dari mana? Ya dari kulit. Dasternya mamamu dipinjem.
Mana jawabannya kayak gini? Loh, pertanyaanmu juga, lihat dong pertanyaanmu. Cocok nggak itu pertanyaan? Coba bertanya yang keren gitu loh. Mumpung ada saya nih. Ini saya kan bintang tamu nih Bang Rod. Bang Juma, saya ini kan teman lama ini. Tanya yang keren coba. Ada Hendy segala nih. Orang pertanyaan mudah aja kok pusing jawabnya. Nah, kalau kamu ditanya dengan pertanyaan sama, apa jawabanmu? Pakai sepatu futsal. Ngadi-ngadi pertanyaan gak masuk. Iya, malam nih nenek lu kiper. Nih pertanyaan yang sulit nih. Muhammad Yang tadi itu sulit. 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 yang turun Pindah itu ginjal. setan bawa dosa ke bumi. Nah, Jadi setan Adamnya terpengaruh. turun. Setan turun bawa dosa. Nenek lu kiper. Setan belum ada dosa ketika Adam belum dicipta. Kalau setan turun ke bumi bawa dosa, berarti di atas dia berdosa. Kena kau kan? Nah, nenek lu kiper. Nah, sekarang jawab. Adam pakai baju apa? Ayo. Ayo kemiri. Adam pakai baju Adam? apa? Pakai baju apa? Adam nggak pernah turun ke bumi, emang sudah ada di bumi. Nah, di bumi begitu. Yakin? Yakin? Nih, kalau Adam pakai Kalau baju saya kasih daster, data, kamu bisa tanggung jawab. Kalau Adam itu tidak ada di bumi sebelum diciptakan. ini dulu pakai baju daster tuh yang buat tuh siapa? Ya, makanya saya balik samamu. Adam pertama kali kemudian turun ke bumi menggunakan pakaian apa? Adam tuh menurut Taurat nggak pernah turun ke bumi, sudah Kata ada siapa? di bumi. Kata siapa? Kata siapa? Cuma di Islam bilang Adam turun ke bumi pakai daster nih jawab Di dalam kitab yang kau imani juga Adam kok untuk menularkan dosa. Apa itu? Mana ada menyembah batu bagus? Tapi Mana lebih ada dulu menyembah kalau manusia? dijawab nyembah batu. Siapa? Siapa barusan jawab nyembah batu? Ya karena kau kasih pertanyaan itu, andai saja bisa menyembah batu daripada menyembah manusia yang terkutuk, mending nyembah batu. Amit-amit. Nauzubillahi min zalik. Emang Kamu batu bisa menyelamatkan? Ya sama. Memang makhluk terkutuk bisa menyelamatkan. Masih mending manusia bisa kasih makan. Kalau batu Tapi kalau kasih apa? manusia tapi terkutuk apa gunanya? Ayo.
Coba kau tunjukkan dalilnya batu terkutuk, ada nggak? Nggak ada. Sembahanmu yang digantung itu terkutuk nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Misalnya nyembah batu, jadi emang batu begini, bisa kasih saudara, makan? mending kamu nyembah biji zakar sapi daripada makhluk terkutuk. Mending. Makhluk terkutuk kok disembah? Daripada nyembah batu? Iya, lah yang makhluk terkutuk juga itu punya batu. Kamu pikir sembahanmu itu tidak ada biji pelernya? Hah? Cacat dong. Betul nggak? Kristus yang kau sembah itu tidak punya batu zakar? Hah? Jangan kau jadikan nyok-nyang. Gini lagi apa? Gini apa lagi? Kasihan kali. Sekolahnya di mana sih kok mending nyembah batu? Kalau kan kamu bertanya tadi Subaida, kamu yang bertanya Ferguson, lebih baik mana nyembah batu daripada nyembah manusia? Andaikan bisa memilih, lebih baik nyembah batu daripada nyembah makhluk terkutuk. Logikanya di mana nyembah batu lebih baik? Kalau nyembah batu tidak memberikan mudarat apa-apa, batu tidak menyesatkan manusia. Tapi kalau makhluk terkutuk disembah, makhluk yang menyesatkan, itu bahaya. Dungu memang kau ini, dungu memang. Kau nyembah batu, batu itu tidak akan menyesatkan kamu. Tapi kalau kau menyembah makhluk terkutuk, iblis, kau akan disesatkan, tuyul. Dasar Markona. Nyembah batu kan sama aja nyembah berhala. Kalau nyembah batu, batunya nggak menyesatkan loh. Kita sendiri yang mau. Tapi kalau menyembah makhluk terkutuk, yaitu iblis, iblisnya akan menyesatkan kamu. Tulul. Sebodoh-bodohnya kucing, kucing tidak nyembah batu. Lebih bodoh lagi kalau ada manusia menyembah makhluk terkutuk. Sebodoh-bodohnya anjing, anjing tidak nyembah anjing. Sebabi-babinya babi, babi tidak nyembah babi. Sekucing-kucingnya monyet, monyet tidak menyembah kucing. Tapi kamu manusia justru menyembah sesamamu makhluk manusia yang mati terkutuk pula. Ayo. Hah? Kata kuda, lebih baik saya bertelur daripada saya menjadi penyembah makhluk terkutuk, iblis. Parah lu. Batu aja dikencingi kucing, ini masa manusia nyembah batu, gimana sih? Lebih baik nyembah sendal jepit. Sendal jepit tidak menyesatkan, yang menyembahnya yang sesat. Kalau ada orang menyembah batu, yang menyembahnya itu yang sesat, bukan batunya yang sesat. Tapi kalau ada orang yang menyembah makhluk terkutuk, dua-duanya sesat. Paham ente? Paham? Ya lanjut aja lah nyembah batu. Lanjut aja lah nyembah setan, makhluk terkutuk. Putus asa dia. Sekarang kalau ada orang nyembah sendal jepit, bisa nggak sendal jepit itu membuat dia orang ini semakin gila? Enggak. Ada hari di mana dia sadar, sendal ini kok tidak memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dia meninggalkan nyembah sendal. Tapi kalau orang nyembah makhluk terkutuk, dia dikutuk karena dia licik. Apa? Kau sembah dia, maka kau akan disesatkan sampai ke penghujung neraka. Berarti Juma ini udah nyembah batu gitu ya? Saya ditanya tadi, bro. Iya, berarti udah diklaim kan? Tadi saya ditanya, disuruh memilih. Iya, berarti udah diklaim kan nyembah batu, oke? Andai saja disuruh memilih, andai saja kan bisa, daripada menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas salib, mending saya menyembah tutup botol plastik. Paham ente? Berarti Juma udah ngeklaim nih. Ini berandai-andai. Itu artinya kamu otakmu bocor. Juma udah ngeklaim nyembah batu nih. Derita lu, tabiat iblis memang gitu. Juma udah suka framing. Jelas-jelas aku ditanya kok. Pilih mana kata dia? Pilih mana? Hah?
Saya mengatakan saking hinanya sembahan kau itu, saya katakan kalau saya disuruh memilih dan andaikan saja bisa memilih, andai saja Allah SWT itu tak ada dan disuruh memilih antara menyembah kemudian tutup botol dari terkutuk itu, paham? Berarti nyembah batu udah diklaim nih. Dasar penyesat. Saudara-saudara Islam nyembah batu ini. Kamu mau diskusi apa enggak? Kalau enggak saya turunin. Kamu punya ilmu, mau diskusi enggak? Aku mau nyampein sama Juma nih. Oke, mau diskusi enggak? Mau undang si Juma. Berani nggak Juma? Apa? Edis New. Suruh Paulus, bangkitkan Paulus sekarang. 1000 berani Paulus pun nggak? kubabat. Saudara-saudara Juma, Gurunda tidak Kamu berani suruh saya diskusi si sama orang Edis. gila. Itu namanya bahlul. Udah, ternyata cuma iklan di sini kok nggak punya ilmu. Edis orang gila disuruh diskusi dengan saya. Tuh coba tantangan pendetamu tuh. Siapa? Si Oki. Begitu dia tantang langsung saya giakan. Mau sehebat apapun dia lebih pintar dari seluruh profesor yang ada di atas muka bumi ini, saya suka. Yang penting dia pintar, bukan gila kayak Edis. Bahlul, kau tunjukkan saya orang tercerdasmu untuk berdiskusi dengan saya. Yang penting dia waras, jangan kayak Edis. Edis itu orang gila. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, emang saya gila? Cukuplah, ya cukuplah. Dulu saya temani dia diskusi dan kubuat dia mencret tepung. Sekarang dia semakin gila karena dia sudah berada di luar negeri, bebas kan? Semakin bebas dia kemudian menghujat. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, nenekmu kiper. Kau carikan saya pendeta yang paling pintar di dunia ini, hadapkan dengan saya. Jangan kau suruh orang gila diskusi dengan saya. Bahlul. Yang cocok diskusi sama Edis itu babi ngepet. Nah, betul. Saya kan udah bilang. Bahkan saya minta kepada yang lain untuk jangan temani dia. Ini kan cari uang, cari nafkah hidup itu, si Edis. Bukan mengajarkan kebenaran. Ini pakai nama tes siapa ini tes? Tes benar ama kalau nggak turunin aja ganti yang lain. Saya menunggu pendeta. Tes. Adakah pendeta malam ini? Gurunda, itu yang sama Leon itu, pendeta Leon kapan itu? Seru sekali. Kalau nggak salah kemarin ya. Aslinya betul-betul. Aslinya Gurunda betul-betul ngajari pendeta itu. Asli, iya, asli. Pembohong juga dia kan dah. Pendeta asli pembohong, bener. Penipu juga. Katanya gini loh. Terjemahan itu adalah firman Tuhan katanya. Firman Tuhan katanya terjemahan itu, dan bahasa aslinya juga firman Tuhan. Tapi giliran saya rubah Kristus yang tertulis Mesias, dia nggak mau, nggak boleh. Bang Suma harus terus membaca Mesias, jangan sebut Kristus. Ya, padahal dia sendiri mengakui Mesias atau Kristus sama-sama firman Tuhan. Tapi saya nggak boleh pakai Kristus, harus Mesias katanya. Kelihatan gitu ya. Kalau kita dalam ilmu psikologi itu ya, orang yang kelabakan itu kelihatan kan, gelisah pantatnya itu. Gelisah cara duduknya apa semua, saya bilang aduh ini kan. Kemarin nggak ada tempat bernapas ku kasih Kanda. Mau betul. Ini lagi saya nonton ini. Nggak ada tempatnya dia mau tarik napas. Di mana ini aku minta bantuan pernapasan, nggak bisa dia aku buat. Lumpuh total kemarin. Akhirnya framing ujungnya. Dia mengatakan saya mengakui Yesus Tuhan. Nah itulah. Tengoklah itu. Memalukan seorang pendeta kayak gitu. Iya betul, mau kentut pun dia itu susah. Kurasa belum sampai sekarang. Wah, saya bilang ini barusan asli benar-benar ini pendeta diajari sama Gurunda ini kalau begini. Masa dia nggak tahu ini kan Matius 24 nomor 30. Nggak ada katanya itu. Tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu nggak ada. Saya nggak pernah temukan itu. Ih, memalukan sekali.
Gila. Itu saja yang waktu dia bilang itu apa Roh Kudus, setelah dia baca ayatnya kan dia tidak mau ngaku. Oh Iya. itu Kristus apa Yesus. Yesus katanya. Ternyata Tahu lagi berjelas-jelas dia mengatakan kok. kebenaran. botol. Iya bang, santai bang. Gimana bang? Mau diskusi dengan Bang Suma? Mau. Ya udah, yuk angkat tema yuk. Yang Anda kuasai, karena kalau saya tentukan tema bahaya. Langsung gol. Gimana? Jantung Anda langsung terbakar bang, berasap. Tidak. Oke, saya pilih tema kalau gitu. Boleh? Saya mau bertanya. Iya. Masolang generasi rusak juga ini. Masalah di mana? Masalah di mana? Anda generasi rusak juga berarti, pelanjut generasi rusak terdahulu. Katanya mau diskusi apa saja temanya, kok sekarang mau bertanya? Kalau kamu generasi yang rusak, saya tanya balik. Ternyata mau cuma bertanya, nggak mau diskusi. Seks. Duh. Bang Juma kena peringatan turun dulu. Suma, saya mau tanya. Cuma mau bertanya. Mana Bang Suma? Kena peringatan dia, sabar dulu. Nah, makanya jangan ribut. Siapa yang ribut? Kurang diskusi kok. Mana Suma? Mana? Ya tunggu dulu lah, ini baru naik. Kamu itu gimana sih? Gimana? Bantu Bunda Rama. Betulkah tidak? Muhammad tahu seks. Aduh, ini mulutmu penghujat kau. Penghujat dari mana? Ini ternyata. Gak usah dilayani begitu bunda, itu anak kecil itu anak baru kemarin sore. Kena peringatan. Tapi di sini kok masih ada ya? Gimana caranya Bunda kalau di sini masih ada? Iya, Kelihatan. ada kok, ada. Makanya ini, tapi di ini sudah nggak ada, udah. Atau saya putuskan dulu ya? Iya. Putuskan dulu ya. Putuskan, tapi tetap ada biar diputuskan. Oh iya masih ada ya, gimana ya? Mungkin Gerunda harus keluar TikTok dulu. Iya keluar TikTok dulu. Oh, di bawah udah nggak ada kata mereka. Tapi gambarnya masih nyangkut. Kenapa sih Mangki? Ya udah nggak ada, udah aman. Udah ada di bawah belum? Human ini belum. Muslim ya? Iya. Siapa yang batuk? Saya. Oh ya. Andaria sebelum masuk ya? Signal jadi ya? Sahabat Tekuri dan juga Hidayah Muslim yang ada di YouTube, thank you, syukran sahabat-sahabat semuanya. Ini aduh, akun utama lagi kena. Betul-betul lah. Mana tadi manusia tanpa kepala itu? Udah ke laut. Kasihan akun gue, mati lagi dia, kena lagi. Paling 2 hari itu. Tanggal 14 kan dah. Besok lah. Sehari doang. Sehari doang apa-apalah. Sehari ya? Iya sehari. Ini 13. Bentar lagi 14. Ini tasnya apa ini Bunda? Benar Rama direspon dulu itu. Nita, selamat malam, Mbak Nita. Mbak Nita, selamat malam. Berisik doang turunin. Kalau itu Nera minta nek lagi. Kau kalau mau diskusi tolong jangan menghujat. Diskusi yang baik aja ya, Nera Oten. Lanjut. Tidak menghujat.
Kamu mau diskusi atau mau bertanya doang gitu loh? Iya, saya mau bertanya saja. Ya udah, apa pertanyaannya? Saya mau tanya, istri Bang Suma itu rela dipoligami kah? Pertanyaannya kok gitu? Kalau istrimu boleh nggak dipoligami? Itu tidak ada di ajaran kami. Hah? Tidak ada di ajaran kami itu. Ya kalau nggak ada poligami kok nggak punya Tuhan. Saya tanya istri dulu Bang Suma. Ya saya juga tanya istrinya Pak Yusuf, namanya Maria, itu bisa dipoligami nggak? Siapa yang melarang Anda untuk berpoligami? Tolong dalilnya, silakan. Yang dilarang itu menduakan Tuhan. Larangan menduakan istri mana? Kasih dalilnya ke saya, silakan. Kalau menduakan Tuhan, sabar. Kalau menduakan Tuhan itu tidak boleh. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku, gak boleh. Itu. Tapi Anda membuat Tuhan-Tuhanan baru bernama Kristus, burung merpati, itu Tuhan-Tuhan baru tuh, makhluk terkutuk yang digantung di salib, itu Tuhan Anda, Tuhan baru itu. Padahal larangannya jangan kamu membuat Tuhan baru. Nah sekarang mana dalilnya jangan kamu menduakan istri? Dalil. Kalau ada besok saya nikah lagi, tunjukkan. Mana dalilnya? Di Bible. Ada enggak? Sini, sampai kau bertelur kau tidak akan menemukan larangan menduakan istri itu. Bahlul. Kasih sedikit kata bahlul biar dia semangat mencari di Bible. Cari sekarang. Ada enggak larangan menduakan istri di Bible? Ada. Kalau di Al-Quran jelas ada dalilnya. Enggak boleh menduakan istri. Fawahida. Cukup satu. Satu istri itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Kalau dalilmu cukup satu istri, ada enggak dalilnya? Ada. Hah? Parente. Justru budaya memperbanyak wanita itu di agama kalian. Dalilnya jelas ada. Parah ini bocah. Mbok narasi itu berakal dulu, pakai ilmu dulu kalau mau berbicara. Di kitabmu itu saudara, Yesus tidak membatasi istri. Lukas 18, mau 100, 200, 300, 1000, 2000, 10.000. Sekuat ucokmu itunya bertapa. Gak ada pembatasan istri di dalam Bible itu, gak ada. Justru barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, apa kata Yesus? Dia akan mendapatkan kali lipat saat ini juga. Lukas 18:29 nomor 30. Begitu caranya. Para kau ten. Kau mau beristri 2? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18. Nomor berapa? 29, 30. Beristri 7? Boleh enggak? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18, nomor 29, nomor 20, nomor 30. Beristri 700.000, boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Kalau beristri 1 juta bisa nggak? Bisa. Mana dalilnya? Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Itu baru diskusi namanya, orang cerdas itu kayak gitu. Ayo, mana dalilnya cukup 1 istri di Bible? Mana? Kalau ada, besok saya operasi tulang hidung. Mana? Ada enggak? Dasar Ucok di rumah setia, di luar kemana-mana si Ucok. Lu pikir gue hidup di kamar aja? Banyak teman gue Kristen. Parente. Dia tidak tahu buka mute, kesian. Tuhan yang nggak boleh diduakan, Cak Ayu, kau tigakan. Istri boleh. Tapi kalau di Islam, kalau bisa adil. Dan itu berat. Maka perintahnya cukup 1. Itu di Islam. Ada nggak perintahnya cukup 1 istri di Bible? Kitab Aku Adu. Ayo. Ada nggak dalilnya? Kitab Aku Adu. Ada nggak dalilnya cukup 1 istri di Bible? Kitab Aku Adu nih. Anda kan selalu menghina-hina poligami.
Islam itu poligami. Padahal Islam datang untuk membatasi pernikahan. Cukup satu saja, itu di Islam. Nah, kau tunjukkan dalil di saya, kepada kami di sini, bahwa di dalam Bibelmu itu ada perintah cukup satu istri. Ayo. Mana? Ayo. Mana dalilnya di Bible cukup satu istri? Kalau saya dalilnya jelas. Al-Quran ada yang mengatakan itu. Ayo. Fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Ayo. Perintahnya dalam Al-Quran. Seruannya, penekanannya cukup satu saja. Dalilnya jelas. Nah, sekarang mana dalilnya cukup satu di Bible? Enggak ada perok. Garambang. Kamu kalau nggak menguasai Bible, jangan kau menghadapi orang-orang yang paham Bible. Mana dalilnya? Cukup satu istri di Biblemu. Mana? Tunjukkan ke saya. Perintahnya untuk satu istri saja. Mana? Mana? Bukan tidak. Muhammad haus seks. Haus. Taunya cuma menghina. Dasar. Kakeknya Tuhanmu itu istrinya berapa? Nabiku istrinya 11. Kakeknya Tuhanmu, Tuhan istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Kalau kau katakan nabiku haus, kalau yang 600 istrinya itu apa namanya? Ayo. Kakeknya Tuhanmu itu. Kalau kakeknya Tuhanmu itu tidak istrinya sebanyak itu, ada yang 1000, ada yang 600, ada yang 700. Kamu tidak punya Tuhan. Karena kakeknya Tuhanmu itu nikah banyak istri, makanya salah satu anaknya dari banyak istrinya itu Tuhanmu. Sakit nggak? Sakit nggak? Ya sakit. Mana lagi Tuhanmu itu? Dia kan bisa turun langsung ke bumi. Dari atas kan? Dari bayi, seibarat telur, dibuang dari gunung yang sangat tinggi. Dibuang telurnya. Sampai di dasar bawah sudah jadi ayam. Iya kan? Saking lamanya itu jatuh karena ketinggiannya itu gunung. Telur turun ke bawah 20 hari lebih. Melayang telurnya sampai di bawah menetas jadi ayam. Ah, itu hebat. Tuhanmu harusnya kayak gitu. Di langit dia bayi, turun dari langit, turun jatuh. Sampai ke langit kedua, langit ke satu, sampai ke atas bumi. Di bumi sudah dewasa dia berjenggot, berdirilah dia di atas. Aku Tuhan yang sudah dewasa, jatuh dari langit. Iblis aja bisa kok jatuh dari langit. Masa Tuhanmu harus ngobok-ngobok perawan dulu? Kalau dia manusia mah nggak apa-apa, namanya manusia lahir dari kandungan ibunya wajar. Ini Tuhan ngapain? Coba ke situ, ke alat yang terhormat yang dimiliki wanita, ngapain dia ke situ bertapa 9 bulan? Hah? Kau menuduh Tuhanku haus katanya. Lah, Tuhanmu? Apa urusannya dia masuk ke situ? Katanya dia Tuhan. Ngapain dia pecah perawan? Dari dalam lagi pecahnya. Orang pecah perawan dari luar ke dalam, dia dari dalam keluar. Gila Tuhan kau itu. Kalau kau mau menghina, Bible menyiapkan data-datanya agar kau tertampar sendiri dengan Bible. Paham kau anak bayi? Kau fitnah nabiku haus. Lah Tuhanmu ngapain usil? Kan dia bisa jatuh nyangkut ke pohon duren. Habis itu turun. Habis itu bersiul. Panggil kuda. Dari kesana kemari. Hei, aku Tuhan yang datang jatuh dari langit. Aku Tuhan yang datang jatuh dari langit. Kan bisanya kayak gitu. Ngapain kau sibukkan seorang wanita perawan, dipermalukan sekampung, dituduh pesina. Ternyata yang mau keluar ini Tuhan. Hah? Tuhan macam apa ente punya Tuhan itu? Anda bisa menghina, Anda nggak sadar. Tanpa selangkangan Tuhan ente tak ada di bumi. Usil. Betul. Tuhan kok usil kali. Ngapain coba dia mau cium-cium perawan dulu dari dalam? Oh, inilah selaput darah kayak bawang. Kok warnanya kayak pisang rebus sih? Ayo. Tuhan apa itu? Suruh sekolah Tuhan kau dulu itu.
Suruh Tuhanmu sekolah dulu, sekolah, masuk ke SD, SMP, SMA, jangan usil. Jangan usil. Cari perawan pula tuh ya. Tuhan cari perawan, cari yang ini yang sudah kayak Pak Bom Bom melar. Lubang pantatnya Pak Bom Bom kan lebar, lewat situnya keluar. Ngapain pakai perawan segala? Usil. Satu-satunya Tuhan yang butuh perawan. Tuhan lu sadar nggak? Kau masuk ke sini menghina, siap-siap kau kubaluri kau dengan Bible. Hah? Saking usilnya Tuhan kau itu, ngapain coba dia pakai mimi-mimi puting? Haha. Apa nggak bisa jadi besar langsung? Habra-katabra, Tuhan melar, Tuhan menjadi besar kayak roti kena ragi. Kenapa nggak kayak gitu aja? Ngapain dia harus mimi-mimi puting susunya orang? Udah dia perawan lagi, usil kali. Semua juga orang mau kali. Ayo. Semua orang mau jadi Tuhan kalau gitu. Mimi, mimi, cucu, cucu, mimi, 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 cucu. Tuhan merek apa ini? Saya sampai bangun Bang Zuma. Ya gimana ceritanya Bun ada Tuhan mimi, mimi cucu untuk dewasa? Coba Iya, kalau betul. Tuhannya dia nggak mimi cucu, Tuhannya akan jadi pohon bonsai, udah berkembang dia. Iya, usil kali. Kalau nabiku Nabi Muhammad kau fitnah, kau hina. Hei saudara, laki-laki dia seorang raja, dia seorang presiden, penguasa coy, penguasa. Semua boleh didapatkan, 1000 wanita bisa dia dapatkan. Tapi apa? Dia hanya mengambil janda-janda tua untuk dia nafkahi, untuk dia satukan dari kabilah satu dengan kabilah yang lain, untuk melindungi wanita-wanita tua itu dinikahinya. Karena tak ada yang mampu merawatnya, dia merawatnya karena dia bukan mahramnya, supaya halal dinikahinya. Itu nabiku seorang raja besar, kerajaannya 1400 masih bercahaya sampai hari ini. Apakah dia serakah? Apakah dia rakus, haus? Bagaimana dengan Raja Daud? Berapa biniknya? Berapa gundiknya? Bagaimana dengan Raja Salomo? Berapa gundiknya? Berapa istrinya? Dan itu